Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu bersemangat, bersukacita dan kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Bapa yang sangat baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita bernama Charlotte Holmes dinyatakan mati secara klinis selama 11 menit. Dalam masa kematiannya itu, dia mengalami pengalaman luar biasa yang sangat berdampak dalam kehidupannya. Dalam pengalaman matinya itu, Charlotte merasa rohnya keluar dari tubuhnya, dan dia melihat para perawat serta suaminya di ruangan rumah sakit. Dia kemudian dibawa oleh seorang malaikat ke sorga, dan dia melihat di sana situasi yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Di tempat yang Charlotte rasa sebagai sorga itu, Charlotte bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa dia harus kembali ke bumi. Saat itu juga rohnya kembali ke tubuhnya, dan dia masih diizinkan Tuhan untuk hidup lagi di dunia ini. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11 ini tertulis, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ayat ini berisi kisah tentang Nabi Elia yang diangkat Tuhan ke sorga. Elia tidak mengalami kematian, tapi langsung diangkat menuju ke sorga. Dalam perjanjian lama ada 2 orang yang tidak mengalami kematian, yaitu Henokh, dia diangkat langsung ke sorga, dan Elia ini yang juga langsung diangkat Tuhan menuju sorga. Peristiwa terangkatnya Henokh maupun Elia menunjukkan adanya suatu tempat yang menjadi tujuan kita yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Bumi ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Bumi ini hanyalah tempat kita yang sementara. Terangkatnya Henokh dan Elia hidup-hidup ke sorga melalui sebuah transformasi, yaitu transformasi tubuh lahiriah mereka menjadi tubuh kemuliaan. Dan terangkatnya Henokh dan juga Elia ke sorga tidak berarti bahwa penebusan di atas salib itu tidak diperlukan. Penebusan Kristus di atas salib mengcover dosa-dosa semua orang yang hidup sebelum Kristus dan juga semua orang yang hidup sesudah Kristus. Setiap orang yang hidup sebelum Kristus tapi berpengharapan kepada Kristus mengalami anugerah keselamatan. Dan demikian juga halnya kita yang hidup sesudah Kristus, yang percaya kepadanya, mengalami anugerah keselamatan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu inti pesan dari naiknya Elia ke sorga adalah bahwa sorga merupakan tempat yang kita tuju. Seenak-enaknya dunia ini saudara hanyalah sementara. Seindah-indahnya bumi ini tidak seindah sorga yang menanti kita. Senyaman-nyamannya tinggal di dunia ini tidaklah senyaman sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, janji hidup kekal di dalam sorga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita yang percaya. Sehingga dengan demikian,
Kita tidak perlu kecewa, tidak perlu takut untuk menghadapi kematian, tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan yang sekarang ini, tidak perlu terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut, karena sesungguhnya ada tempat mulia yang menjadi tujuan kita yang kekal. Sorga menanti saudara dan saya yang senantiasa setia, percaya, dan mengasihi Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk lebih mengerti akan kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menolong kami untuk mengerti bahwa hidup kami selama di dunia ini punya tujuan yang kekal, satu tujuan besar, yaitu sorga yang Tuhan janjikan. Sorgalah yang kami tuju, bukan dunia ini. Sebab dunia ini hanya sementara, tetapi sorga adalah kekal. Tolong kami Tuhan untuk lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menghidupinya, serta selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah finansial, hutang piutang, dan berbagai persoalan lainnya. Lawatlah setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib, mujizat yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.